Pamit kerja di laut suamiku malah tidak pernah pulang. Ternyata dia sudah berkeluarga di luar kota. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur. Angin pagi berhembus lembut, menyentuh wajah Nita yang tengah sibuk menyapu halaman rumah kontrakannya yang sederhana. Rumah kecil itu terletak di pinggiran kota, dengan dinding yang mulai pudar warnanya dan atap yang kadang bocor saat hujan turun. Nita adalah seorang wanita berusia 28 tahun, berparas manis meskipun tubuhnya agak kurus karena banyaknya pekerjaan yang ia lakukan setiap hari. Ia memiliki sepasang mata yang selalu menyiratkan ketegaran, meskipun di baliknya ada kelelahan yang sulit disembunyikan. Sejak menikah dengan Bayu 5 tahun lalu, kehidupan rumah tangga mereka tidak selalu berjalan mulus. Bayu bekerja sebagai nelayan di perusahaan perikanan, sering pergi melaut dalam waktu yang cukup lama. Nita sudah terbiasa dengan kepergian suaminya, meskipun dalam hatinya ia selalu merasa sepi. Namun, ia berusaha menerima keadaan itu, karena sejak awal ia tahu bahwa menikahi seorang nelayan berarti harus siap hidup dengan kesendirian dalam waktu-waktu tertentu. Namun, meski kerap berjauhan, Bayu adalah pria yang lembut dan penuh perhatian. Setiap kali pulang, ia selalu membawa oleh-oleh kecil untuk Nita, seperti baju, perhiasan sederhana, atau sekadar makanan yang jarang ditemukan di kota mereka. Itu yang membuat Nita bertahan, karena ia tahu bahwa suaminya mencintainya. Setidaknya, begitulah yang ia yakini selama ini. Nita menghabiskan hari-harinya dengan bekerja sebagai penjahit di rumah. Ia menerima pesanan dari tetangga sekitar dan beberapa pelanggan tetap. Walau penghasilannya tidak seberapa, setidaknya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari saat Bayu sedang tidak di rumah. Setiap pagi, ia selalu menyempatkan diri untuk mengurus rumah sebelum mulai bekerja. Setelah menyapu halaman, ia akan menyiram tanaman-tanaman kecil yang tumbuh di pot-pot sederhana di depan rumah. Beberapa di antaranya adalah bunga yang ditanamnya sendiri, sebagai penghibur di saat ia merasa kesepian. Di dalam rumah, tak banyak perabotan mewah. Hanya ada satu meja makan kecil, 2 kursi yang sudah mulai rapuh, dan lemari pakaian sederhana yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri. Meski demikian, rumah itu terasa hangat karena penuh dengan kenangan bersama Bayu. Setiap kali suaminya pulang, rumah itu akan terasa lebih hidup. Bayu selalu menyempatkan diri untuk membantu Nita memasak atau sekadar duduk berbincang panjang lebar di ruang tamu. Obrolan mereka seringkali berisi cerita tentang laut, ombak, dan pengalaman Bayu saat melaut. "Kalau nanti kita punya anak, aku ingin dia ikut aku melihat laut," ujar Bayu suatu malam setelah mereka selesai makan. Nita tertawa kecil. "Anak kita? Memangnya kita sudah mau punya anak?" Bayu mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Belum. Tapi aku ingin. Kamu juga ingin, kan?" Tentu saja Nita ingin. Namun, hingga 5 tahun pernikahan mereka, ia belum juga dikaruniai keturunan. Bukan berarti ia tidak berusaha. Sudah banyak cara dilakukan, mulai dari mengatur pola makan hingga mencoba pengobatan tradisional. Namun, Tuhan belum juga memberinya amanah seorang anak. Kadang, Nita merasa sedih. Apalagi jika ada tetangga yang mulai bertanya, "Kapan punya momongan?" Atau, "Jangan-jangan Nita yang bermasalah?" Tapi Bayu selalu meyakinkannya, "Jangan dengarkan mereka. Kita pasti akan punya anak suatu hari nanti." Itulah yang membuat Nita tetap bertahan dan berusaha berpikir positif. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Hari di mana Bayu harus pergi melaut lagi. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Nita menyiapkan pakaian Bayu, memasukkan beberapa keperluan ke dalam tasnya, dan menyiapkan bekal kecil untuk perjalanan. "Kali ini berapa lama?" tanya Nita pelan, sambil merapikan kemeja suaminya. Bayu menghela napas, lalu tersenyum. "Mungkin agak lama, Nit," katanya.
Kali ini perusahaanku akan mengirim kami ke daerah yang lebih jauh. Nita menunduk, menyembunyikan kesedihannya. Seberapa jauh? Bayu mengangkat dagu istrinya, menatap wajahnya dengan lembut. Bukan berarti aku nggak akan pulang. Paling lama 6 bulan. 6 bulan. Itu bukan waktu yang sebentar. Nita hanya bisa mengangguk. Meski dalam hatinya ia ingin sekali menahan Bayu agar tidak pergi. Tapi ia tahu, ia tak boleh egois. Suaminya bekerja demi masa depan mereka berdua. Jaga diri, ya? Ucap Bayu sambil meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. Kamu juga, balas Nita lirih. Bayu tersenyum, lalu memeluknya erat. Dan tanpa berkata banyak lagi, ia mengambil tasnya dan pergi. Nita berdiri di ambang pintu, melihat suaminya berjalan menjauh. Dadanya terasa sesak, tapi ia hanya bisa menahan perasaan itu sendirian. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir ia melihat suaminya sebagai pria yang ia percaya. Hari-hari tanpa Bayu terasa begitu sepi bagi Nita. Sejak kepergiannya, rumah yang biasanya hangat dengan suara candaan mereka kini terasa hening. Sudah hampir sebulan Bayu pergi, dan sejauh ini Nita masih bisa menahan rindunya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih giat. Setiap hari, ia duduk di depan mesin jahit, mengerjakan pesanan dari pelanggan yang datang. Kadang, ia menerima permintaan menjahit gamis, kebaya, atau sekadar memperbaiki pakaian robek. Walau hasilnya tidak seberapa, tapi setidaknya itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun, ada satu kebiasaan yang tidak bisa dihindari oleh Nita setiap malam, menunggu kabar dari Bayu. Sejak suaminya pergi, mereka rutin berkomunikasi lewat telepon. Meski hanya sebentar, mendengar suara Bayu saja sudah cukup bagi Nita untuk merasa tenang. Bagaimana di sana? Tanya Nita saat Bayu meneleponnya suatu malam. Baik, Nit. Cuaca di laut lagi agak buruk, jadi aku agak lelah hari ini, jawab Bayu dengan suara yang terdengar sedikit letih. Nita mengangguk pelan, meski tahu suaminya tak bisa melihatnya. Jangan lupa makan dan istirahat, ya. Iya. Aku kangen, ucap Nita lirih. Bayu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Aku juga, Nit. Sabar, ya. Nanti kalau pulang, aku bawain sesuatu untukmu. Nita tersenyum kecil. Ia selalu suka kejutan-kejutan kecil dari Bayu setiap kali pulang. Namun, seiring waktu berjalan, frekuensi telepon dari Bayu mulai berkurang. Jika biasanya mereka berbicara hampir setiap hari, kini Bayu hanya menelepon 2 atau 3 kali dalam seminggu. Alasannya selalu sama. Ia sibuk, sinyal di laut jelek, atau sedang tidak enak badan. Awalnya, Nita mencoba memahami. Ia tahu bahwa bekerja di laut bukan hal yang mudah, dan mungkin suaminya benar-benar kelelahan. Namun, semakin hari, perasaan gelisah itu semakin kuat. Bulan kedua sejak kepergian Bayu, Nita mulai merasakan perubahan yang lebih mencolok. Pesan yang ia kirim seringkali tidak dibalas dalam waktu lama. Jika menelepon, kadang Bayu tidak langsung mengangkatnya. Bahkan, beberapa kali panggilannya hanya berakhir dengan nada sambung yang panjang tanpa jawaban. Awalnya, Nita mencoba menenangkan hatinya. Mungkin Bayu sedang sibuk. Mungkin ia sedang berada di tengah laut, jauh dari jangkauan sinyal. Namun, satu malam, sesuatu terjadi. Nita baru saja selesai menjahit ketika tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia buru-buru mengangkatnya, berharap itu adalah Bayu. Namun, ternyata itu pesan dari seorang teman suaminya, Rudy. Nit, kamu masih sering dihubungi Bayu? Nita mengernyit. Ia mengetik balasan. Kadang. Kenapa? Tak lama kemudian, pesan lain masuk. Aku juga susah hubungi dia. Biasanya kalau kapal sedang berlabuh, dia selalu kasih kabar ke teman-teman. Tapi sekarang,
Udah 2 minggu nggak ada yang tahu dia di mana. Jantung Nita berdegup lebih cepat. Maksudnya apa? Bukannya dia masih kerja di kapal? Harusnya iya. Tapi ada yang aneh, Nit. Biasanya, kalau lagi di pelabuhan, dia pasti kumpul sama kita. Tapi kemarin, waktu kapal yang biasa dia pakai berlabuh, dia nggak ada. Katanya dia sudah turun dari kapal itu di perjalanan. Aku juga nggak tahu dia kemana. Nita merasakan tubuhnya melemah. Bayu turun dari kapal tanpa memberitahu dirinya. Ia mencoba menelepon Bayu malam itu juga, tapi hasilnya sama. Tak ada jawaban. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak menikah, Nita merasakan ketakutan yang nyata. Ketakutan bahwa sesuatu telah berubah. Ketakutan bahwa Bayu tidak lagi pulang. Malam itu, Nita hampir tidak bisa tidur. Dadanya terasa sesak. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Di mana Bayu sekarang? Jika dia benar-benar turun dari kapal, kenapa dia tidak memberitahu? Apakah sesuatu terjadi padanya? Di tengah kecemasannya, Nita mencoba menghubungi Bayu lagi. Namun, ponselnya tetap tidak aktif. Ia terus menunggu, berharap akan ada balasan. Berharap Bayu hanya kehabisan baterai atau sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun hingga pagi menjelang, tidak ada satupun pesan atau panggilan masuk. Pagi itu, Nita duduk termenung di depan rumahnya. Tangannya memegang ponsel erat-erat, seakan berharap benda itu tiba-tiba bergetar dengan kabar dari Bayu. Tetangga yang lewat menegurnya, namun ia hanya tersenyum kecil, enggan menjelaskan apa yang sedang mengganggu pikirannya. Selama ini, Nita selalu percaya pada Bayu. Baginya, suaminya adalah sosok yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Tapi, keheningan yang Bayu tinggalkan terasa begitu berbeda kali ini. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membuat Nita mulai mempertanyakan banyak hal. Siang itu, Nita memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia menghubungi Rudi lagi, mencoba menggali lebih banyak informasi. "Kamu yakin Bayu turun dari kapal?" tanya Nita dengan suara bergetar. Di seberang sana, Rudi terdiam sejenak sebelum menjawab, "Iya, Nit. Beberapa anak kapal bilang kalau dia turun waktu kapal sempat singgah di pelabuhan di daerah Jawa. Tapi nggak ada yang tahu dia kemana setelah itu." Jawa? Setahu Nita, kapal Bayu biasanya berlayar ke daerah Sumatera atau Kalimantan, jarang sekali ke Jawa. "Kenapa dia turun di sana?" tanya Nita lagi, semakin curiga. Itu dia yang gak ada yang tahu. Biasanya kalau orang turun dari kapal sebelum kontrak selesai, pasti ada alasannya. Tapi dia gak bilang ke siapa-siapa. Perasaan Nita semakin tidak menentu. Jika Bayu memang sengaja turun di Jawa, apa alasannya? Apakah dia punya urusan di sana? Atau ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan? Hari itu, Nita hampir tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tangannya gemetar saat menjahit, pikirannya berkelana ke berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Bagaimana jika Bayu mengalami kecelakaan? Bagaimana jika dia sakit dan tidak bisa menghubungiku? Bagaimana jika dia memang sengaja menghilang? Nita menggelengkan kepala. Tidak, ia tidak boleh berpikir seperti itu. Bayu pasti punya alasan. Bayu pasti akan kembali. Namun, seiring berjalannya hari-hari tanpa kabar, keyakinan itu mulai perlahan pudar. 2 bulan telah berlalu sejak terakhir kali Nita berbicara dengan Bayu. Kini, ia tidak bisa lagi menahan rasa curiganya. Setiap malam, ia duduk di depan rumah, menatap jalanan yang kosong, berharap Bayu tiba-tiba muncul di ujung jalan, membawa senyum dan oleh-oleh seperti biasanya. Namun, harapan itu selalu berakhir dengan kekecewaan. Keluarga dan tetangga mulai menanyakan keberadaan Bayu. "Bayumu kapan pulang, Nit?"
Tanya salah satu ibu-ibu tetangga saat mereka berpapasan di warung. Nita hanya tersenyum tipis. Masih di laut, Bu. Katanya kerjaan lagi banyak. Ia tahu bahwa ia hanya berbohong pada dirinya sendiri. Tidak ada yang benar-benar tahu di mana Bayu sekarang. Setiap kali ada yang bertanya, hatinya terasa semakin sakit. Seolah-olah semua orang sedang mengingatkannya pada sesuatu yang selama ini ia coba hindari, bahwa Bayu mungkin tidak akan pernah pulang. Suatu sore, Nita kembali memberanikan diri menelepon nomor Bayu. Ia sudah tahu hasilnya akan sama, tapi ia tetap mencoba. Dan seperti yang ia duga, panggilannya langsung terputus. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Nomor yang Anda hubungi sudah tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nita menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat mencoba menelepon lagi, tapi hasilnya tetap sama. Nomor Bayu sudah tidak aktif. Hatinya berdesir. Apakah ini artinya Bayu benar-benar menghilang? Ataukah dia sengaja memutus kontak dengannya? Nita merasa seluruh tubuhnya melemas. Ia tidak bisa lagi menahan air mata yang sejak tadi ditahannya. Bayu, suaminya yang selama ini ia percaya, kini benar-benar menghilang tanpa jejak. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan, apakah Bayu benar-benar mencintainya seperti yang ia kira? Sejak pagi, Nita duduk termenung di teras rumahnya. Secangkir teh yang ia buat sejak tadi kini sudah dingin. Sama seperti harapannya yang mulai pudar. Sudah hampir 3 bulan sejak Bayu menghilang tanpa kabar. Dan semakin hari, firasat buruknya semakin kuat. Selama ini, ia berusaha keras berpikir positif. Mungkin ponsel Bayu rusak, mungkin ia sedang sibuk, mungkin ada masalah di pekerjaannya. Namun, berbagai alasan yang ia buat sendiri terasa semakin lemah. Tidak ada seorang suami yang baik yang tega membiarkan istrinya menunggu dalam ketidakpastian selama ini. Tetangga mulai berbisik-bisik di belakangnya. Keluarganya pun sudah mulai bertanya dengan nada khawatir. Nita, sampai kapan kamu mau terus menunggu? Tanya ibunya suatu hari ketika mereka duduk bersama di ruang tamu. Nita hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kamu harus cari tahu, Nak. Kalau dia benar-benar tidak bisa dihubungi, mungkin ada sesuatu yang disembunyikannya. Kalimat itu terus terngiang di benak Nita. Sampai saat ini, ia masih enggan berpikir buruk tentang Bayu. Tapi, semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang tidak bisa ia jawab sendiri. Kemana Bayu pergi? Kenapa dia menghilang tanpa kabar? Kenapa nomornya tiba-tiba tidak aktif? Dan pertanyaan yang paling menakutkan dari semuanya, apakah dia memang sengaja pergi tanpa niat untuk kembali? Setelah berbicara dengan ibunya, Nita akhirnya memutuskan untuk mencari Bayu dengan lebih serius. Ia tidak bisa terus diam dan berharap. Jika Bayu memang masih hidup dan sehat, maka ia harus tahu alasannya menghilang. Langkah pertama yang ia ambil adalah menghubungi perusahaan tempat Bayu bekerja. Setelah beberapa kali gagal tersambung, akhirnya seseorang mengangkat teleponnya. Halo, dengan bagian administrasi PT Lautan Jaya. Ada yang bisa kami bantu? Nita menarik napas dalam sebelum berbicara. Selamat pagi, Bu. Saya Nita, istri dari Bayu, salah satu pekerja di kapal perusahaan ini. Saya ingin menanyakan sesuatu. Apa benar suami ibu bekerja di perusahaan kami? Iya, dia biasa berlayar sebagai awak kapal. Namanya Bayu Prasetyo. Terdengar suara kertas dibolak-balik di seberang sana, seolah orang itu sedang memeriksa data pegawai. Setelah beberapa saat, wanita itu kembali berbicara. Maaf, Bu. Nama Bayu Prasetyo tidak terdaftar sebagai pekerja aktif di sini. Dada Nita seakan dihantam palu. Maksudnya bagaimana? Dia kan sudah lama bekerja di sana. Maaf, Bu. Sesuai catatan kami,
Bayu Prasetyo sudah tidak terdaftar sebagai karyawan sejak 6 bulan yang lalu. Nita terdiam. Ia hampir tidak bisa bernapas. 6 bulan yang lalu, padahal Bayu mengatakan kepadanya bahwa ia baru berangkat 3 bulan lalu. Berarti selama ini, ia sudah tidak bekerja di kapal, tapi tetap berpura-pura berangkat? Jantung Nita berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk terpaku di lantai. Kebohongan Bayu kini mulai terbuka. Nita tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sampai di sini. Jika Bayu tidak benar-benar bekerja di kapal, lalu kemana ia pergi selama ini? Ia mencoba menghubungi teman-teman Bayu yang lain. Beberapa di antara mereka juga bingung dan tidak tahu keberadaan Bayu. Hingga akhirnya, salah satu temannya, Joko, memberinya sebuah petunjuk yang mengejutkan. "Nit, aku nggak yakin, tapi beberapa waktu lalu aku dengar Bayu sempat ke daerah Surabaya," kata Joko ragu-ragu. "Surabaya?" Nita hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dia ke sana untuk apa? Joko terdiam sejenak. "Aku nggak tahu pasti, tapi ada yang bilang dia sering terlihat di daerah sana. Mungkin kamu bisa coba cari tahu lebih lanjut." Nita merasa seluruh tubuhnya melemas. Surabaya? Selama ini ia mengira Bayu masih berada di tengah laut, bekerja keras demi keluarganya. Tapi ternyata, suaminya justru ada di daratan, hidup entah di mana tanpa memberi kabar. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Nita akhirnya mengambil keputusan besar. Ia akan pergi ke Surabaya untuk mencari Bayu. Perjalanan ke Surabaya bukanlah hal yang mudah bagi Nita. Dengan tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, ia membeli tiket bus dan berangkat sendiri ke kota yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Bagaimana jika Bayu benar-benar ditemukan di sana? Bagaimana jika dia punya alasan yang kuat untuk menghilang? Atau, bagaimana jika kenyataan yang akan ia temukan justru jauh lebih menyakitkan? Saat bus memasuki kota Surabaya, hati Nita semakin berdebar. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ia yakin ia harus mencarinya sampai ketemu. Ia menginap di sebuah penginapan murah dekat terminal. Dengan bekal informasi seadanya, ia mulai bertanya ke beberapa orang yang mungkin mengenal Bayu. Hari pertama tidak membuahkan hasil. Begitu juga hari kedua. Namun di hari ketiga, seorang pemilik warung di pinggir jalan memberinya petunjuk mengejutkan. "Bayu? Oh, kalau nggak salah, dia sering makan di sini beberapa bulan lalu," kata ibu pemilik warung sambil berpikir. Nita merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. "Bisa ibu ingat lebih jelas? Dia datang dengan siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Pemilik warung itu mengernyitkan dahi. Seingat saya, dia sering datang dengan seorang wanita muda. Mereka kelihatan akrab." Dunia Nita seakan runtuh seketika. Wanita muda? Siapa dia? Tangannya mencengkeram meja warung dengan erat. "Ibu tahu di mana mereka sekarang?" Pemilik warung menggeleng. "Saya tidak tahu. Tapi beberapa orang bilang dia tinggal di daerah dekat perumahan seberang sana." Dengan hati yang bergetar, Nita mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju perumahan yang dimaksud. Langkahnya terasa berat. Napasnya semakin sesak. Setiap langkah yang ia ambil mendekatkannya pada kebenaran. Kebenaran yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah bertanya ke beberapa orang, akhirnya Nita mendapatkan alamat rumah yang diduga tempat tinggal Bayu. Dengan hati yang berdebar, ia berdiri di depan pintu rumah kecil itu. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Dan di baliknya, berdiri seorang wanita muda yang cantik dengan perut yang sudah membesar. Seorang wanita hamil. Dada Nita terasa sesak. Kakinya lemas. Wanita itu menatapnya dengan bingung. "Maaf,
ada yang bisa saya bantu?" Nita membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Dan saat itulah, suara yang sangat dikenalnya terdengar dari dalam rumah. "Ada siapa, sayang?" Beberapa detik kemudian, Bayu muncul di ambang pintu. Saat matanya bertemu dengan mata Nita, wajahnya langsung pucat pasi. Dunia Nita benar-benar hancur saat itu juga. Nita berdiri terpaku di depan pintu rumah itu. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga hampir terasa menyakitkan. Matanya tidak bisa lepas dari wajah suaminya yang kini berdiri di hadapannya dengan ekspresi terkejut dan penuh rasa bersalah. Bayu, suaminya. Pria yang selama ini ia tunggu dengan penuh harapan. Pria yang ia pikir sedang bekerja keras di tengah laut demi keluarganya. Ternyata ada di sini, berdiri di depan rumah kecil ini bersama seorang wanita yang tengah mengandung. Tubuh Nita terasa lemas. Kakinya seolah tidak mampu menopangnya lebih lama. "Bayu." Suara Nita nyaris tak terdengar. Pria itu menelan ludah, tampak gelisah. Matanya bergerak ke kanan dan ke kiri, seakan sedang mencari alasan untuk lari. "Nita, aku bisa jelaskan." "Jelaskan? Bagaimana mungkin ada penjelasan yang bisa memperbaiki ini semua?" Wanita muda di sebelah Bayu mengerutkan keningnya, menatap mereka berdua dengan kebingungan. "Mas, siapa dia?" Nita menoleh. Matanya bertemu dengan mata wanita itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya, entah ketakutan atau kebingungan, yang membuat Nita semakin ingin tahu kebenarannya. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, Bayu buru-buru berbalik dan menarik lengan wanita itu ke dalam rumah. "Masuk dulu," ucapnya cepat. Wanita itu terlihat ragu, tetapi ia menurut. Bayu menutup pintu setengah dan kembali menghadap Nita. "Nita, aku mohon, jangan buat keributan di sini," katanya dengan suara pelan, seperti seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Nita tertawa sinis. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. "Keributan?" Suaranya bergetar. "Aku datang jauh-jauh dari rumah, mencari suamiku yang menghilang tanpa kabar, dan sekarang aku menemukannya tinggal dengan wanita lain, dan kau masih mengkhawatirkan soal keributan?" Bayu diam. Ia terlihat seperti orang yang kehabisan alasan. "Kenapa? Kenapa harus seperti ini?" Nita menggigit bibirnya, mencoba menahan isak tangis yang ingin pecah. Ia harus tetap tegar. "Aku mau tahu, Bayu. Sejak kapan ini terjadi?" tanyanya, suaranya kini lebih tegas. Bayu menunduk, menghindari tatapan Nita. "Nita, aku." "Jawab." Bayu menarik napas panjang, lalu akhirnya mengangkat wajahnya kembali. "Sejak 6 bulan yang lalu," katanya lirih. Dan saat itu juga, seluruh harapan Nita benar-benar hancur. Nita merasa dunianya berputar. Ia sudah mencurigai ada sesuatu yang tidak beres sejak Bayu tidak bisa dihubungi. Tetapi mendengar pengakuannya langsung dari mulutnya sendiri membuat luka di hatinya semakin dalam. "Jadi, selama ini, kau membohongiku?" Nita berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. Bayu mengangguk pelan, matanya masih dipenuhi rasa bersalah. "Kenapa?" Bayu terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Aku tidak berniat menyakitimu, Nita." Nita tertawa getir. "Tidak berniat menyakitiku." Ia mengusap air matanya kasar. "Kau meninggalkan istrimu, berbohong tentang pekerjaanmu, dan sekarang tinggal bersama wanita lain. Kau pikir aku tidak terluka?" Bayu mengalihkan pandangannya. "Aku bingung, Nita. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Nita menggeleng, tidak percaya dengan semua ini. "Kalau kau memang sudah tidak mencintaiku, kenapa kau tidak jujur? Kenapa kau harus membuatku menunggu seperti orang bodoh?" Bayu membuka mulutnya, ingin bicara, tetapi tak ada kata yang keluar. Nita menatapnya tajam. "Siapa wanita itu?" tanyanya dengan nada dingin.
Bayu terlihat semakin tidak nyaman. Namanya Rina. Dan dia sedang mengandung anakmu. Bayu terdiam. Saat itu juga, Nita tahu bahwa jawabannya adalah ya. Tangannya mengepal erat. Ia ingin berteriak, ingin menangis sejadi-jadinya, ingin menghujat suaminya yang telah menghancurkan hidupnya. Tetapi ia juga sadar, tidak ada gunanya lagi. Apapun yang ia lakukan, Bayu tetap sudah mengkhianatinya. Dan pengkhianatan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Nita menghapus air matanya yang masih mengalir. Ia menatap suaminya untuk terakhir kalinya, mencoba mengukir wajahnya di ingatan, sebelum akhirnya mengambil keputusan. "Aku tidak akan memohon padamu untuk kembali," katanya lirih. Bayu mengangkat wajahnya, terlihat terkejut dengan ucapan Nita. "Kau sudah memilih jalanmu sendiri, Bayu," lanjutnya. "Dan aku juga akan memilih jalanku sendiri." Bayu terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nita tidak memberinya kesempatan. Ia berbalik, melangkah pergi dari rumah itu dengan hati yang hancur. Ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Angin malam berhembus kencang ketika Nita melangkah pergi dari rumah itu. Matanya sembab, air matanya terus mengalir, dan dadanya terasa sesak. Ia mencoba menahan isak tangisnya, tetapi kenyataan yang baru saja ia hadapi terlalu kejam untuk diterima. Bayu, suami yang ia cintai dan ia percayai sepenuh hati, telah mengkhianatinya. Tidak hanya meninggalkannya tanpa kabar selama berbulan-bulan, tetapi juga membangun kehidupan baru dengan wanita lain, bahkan sampai memiliki anak darinya. Langkah Nita terhuyung di trotoar yang sepi. Cahaya lampu jalan remang-remang menerangi wajahnya yang penuh dengan kesedihan. Setiap kali mengingat wajah Bayu yang penuh rasa bersalah, hatinya terasa seperti dirobek. Kenapa harus begini? Apa aku kurang baik sebagai istri? Apa aku tidak cukup berharga baginya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ia ingin berteriak, ingin marah, tetapi apa gunanya? Suaminya sudah memilih orang lain. Nita terus berjalan tanpa tujuan. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ia kini berada di tepi sungai. Suara gemericik air yang mengalir terdengar di telinganya, tetapi pikirannya terlalu kacau untuk memerhatikannya. Tiba-tiba, ia merasa ponselnya bergetar di dalam tas. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan melihat layar. Nomor tak dikenal. Awalnya, ia ragu untuk menjawab, tetapi entah mengapa ada dorongan dalam dirinya untuk menekan tombol hijau. "Halo?" Suaranya serak. Sejenak, tidak ada suara di ujung telepon. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara seorang wanita. "Maaf, apakah ini Nita?" Nita mengernyit. Suara itu terdengar asing, tetapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Ya, saya Nita. Dengan siapa ini?" Hening. Kemudian, suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada ragu-ragu. "Saya Rina." Jantung Nita seolah berhenti berdetak. Rina. Nama yang baru saja Bayu sebut beberapa jam yang lalu. Nama wanita yang kini mengandung anaknya. Nita mengepalkan tangannya erat-erat. "Ada apa?" tanyanya dingin. Rina menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Saya ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Nita terdiam. Ia tidak mengerti apa lagi yang ingin disampaikan wanita itu. Apakah ia ingin mempermalukannya lebih jauh? Apakah ia ingin memamerkan bahwa Bayu kini sepenuhnya miliknya? Tetapi, di sisi lain, ada rasa penasaran yang tumbuh dalam diri Nita. Akhirnya, dengan suara lemah, ia menjawab, "Di mana kita bisa bertemu?" Keesokan harinya, Nita duduk di sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari rumah Bayu. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah mulai dingin, tetapi ia sama sekali tidak berminat untuk meminumnya. Tidak lama kemudian,
seorang wanita dengan perut yang sudah mulai membesar masuk ke dalam kafe dan langsung menghampirinya. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku," kata Rina sambil duduk di hadapannya. Nita tidak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu dengan ekspresi datar, menunggu apa yang ingin ia sampaikan. Rina tampak gelisah. Ia meremas jemarinya sendiri sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu ini aneh, tapi aku ingin meminta maaf." Kata-kata itu membuat Nita mengernyit. "Minta maaf?" Rina mengangguk pelan. "Aku tidak tahu kalau Bayu sudah menikah ketika kami mulai bersama. Dia bilang dia lajang, dan aku percaya padanya." Dada Nita kembali terasa sesak. Jadi, Bayu bukan hanya mengkhianatinya, tetapi juga berbohong kepada wanita lain? Rina melanjutkan, "Aku baru tahu tentang kamu 2 bulan yang lalu, ketika aku menemukan surat-surat lama di kamarnya. Saat itu, aku mulai mencurigai ada yang tidak beres." Nita mengepalkan tangannya di atas meja. Bayu telah menipu bukan hanya 1, tetapi 2 orang wanita sekaligus. "Kalau kau sudah tahu, kenapa kau tetap bersamanya?" tanyanya tajam. Rina menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Karena aku sudah terlanjur mengandung anaknya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut." Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Akhirnya, Rina mengangkat wajahnya dan menatap Nita dengan penuh kesedihan. "Tapi aku sadar, aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang penuh kebohongan. Itu sebabnya aku ingin memberitahumu sesuatu." Nita menahan napas. "Apa?" Rina menggigit bibirnya sebelum akhirnya berkata, "Bayu tidak hanya berselingkuh denganku, dia juga memiliki wanita lain di kota ini." Dunia Nita seakan runtuh untuk kedua kalinya. "Dia apa?" Rina mengangguk. "Aku tidak tahu banyak, tapi aku pernah melihatnya keluar dari apartemen seorang wanita lain beberapa kali. Aku bertanya, tapi dia selalu menghindar." Nita merasa mual. Pengkhianatan Bayu lebih besar dari yang ia bayangkan. Selama ini, ia berpikir bahwa dirinya adalah istri yang ditinggalkan. Tetapi kenyataannya, ia hanyalah salah satu dari banyak korban pria itu. Saat matahari mulai tenggelam, Nita berdiri di depan rumah Bayu untuk terakhir kalinya. Ia tidak datang untuk memohon, tidak juga untuk meminta penjelasan. Ia datang untuk mengakhiri semuanya. Bayu membuka pintu dengan wajah terkejut. "Nita, kenapa kau datang lagi?" Nita menatapnya dingin. "Aku ingin kau dengarkan baik-baik." Bayu tampak gelisah, tetapi ia tidak mengatakan apapun. "Dulu, aku berpikir kau adalah suami yang setia. Aku percaya padamu sepenuh hati," kata Nita dengan suara gemetar. "Tapi sekarang, aku sadar, kau bukan hanya pembohong, tetapi juga seorang pria brengsek yang tidak pantas mendapatkan siapapun." Wajah Bayu berubah tegang. "Nita, aku..." "Jangan bicara," bentak Nita. "Aku sudah tahu segalanya. Tentang Rina, tentang wanita lain yang kau sembunyikan." Bayu terdiam. Rahangnya mengeras. Nita menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan amplop dari dalam tasnya dan melemparkannya ke dada Bayu. "Apa ini?" tanyanya bingung. "Surat cerai," jawab Nita tegas. "Aku tidak akan membuang lebih banyak waktu untuk pria sepertimu. Mulai hari ini, kau bukan lagi suamiku." Bayu tampak syok. Matanya melebar, seakan tidak percaya bahwa Nita benar-benar mengambil keputusan itu. "Tapi, Nita..." Nita tidak ingin mendengarnya lagi. Ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh. Kali ini, ia benar-benar pergi untuk selamanya. Malam itu, Nita berjalan menjauh dari rumah Bayu tanpa menoleh lagi. Hatinya hancur, tetapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Amarah. Dulu, ia adalah seorang istri yang sabar. Ia rela menunggu dan percaya pada suaminya. Tapi kini,
Semua kesabaran itu sudah habis. Bayu harus merasakan penderitaan yang sama. Nita tidak ingin sekadar meninggalkannya. Ia ingin Bayu membayar atas semua pengkhianatannya. Beberapa hari setelah menyerahkan surat cerai, Nita mulai bergerak. Ia menghubungi semua orang yang mengenal Bayu, atasannya, teman-temannya, bahkan keluarganya yang selama ini tidak terlalu dekat dengannya. Satu persatu, ia membuka kebusukan Bayu. Bagaimana suaminya telah menipu bukan hanya dirinya, tetapi juga Rina dan mungkin wanita lain di luar sana. Dan tak butuh waktu lama bagi dampaknya untuk terasa. Bayu kehilangan pekerjaannya. Nita mengetahui hal itu dari seorang kenalannya yang bekerja di perusahaan tempat Bayu bekerja sebagai pelaut. Rupanya, ketika kabar perselingkuhannya tersebar, pihak perusahaan mulai mempertimbangkan ulang kredibilitasnya. Perusahaan tidak suka ada karyawan yang punya banyak masalah pribadi seperti itu, kata temannya. Bayu dianggap tidak bertanggung jawab. Ketika kabar itu sampai di telinga Nita, ia hanya tersenyum dingin. Bagus, itu baru permulaan. Di sisi lain, kehidupan Rina juga mulai berantakan. Setelah pertemuannya dengan Nita, wanita itu mulai mempertanyakan kembali hubungannya dengan Bayu. Dan ketika akhirnya ia berani bertanya langsung kepada pria itu, Bayu justru meledak marah. Apa yang kau inginkan? Aku sudah memilih bersamamu. Jadi kenapa kau terus menyelidikiku? Aku ingin kejujuran. Bayu, aku sudah tahu semuanya. Kau masih bersama wanita lain di belakangku. Apa pedulimu? Aku tetap pulang ke rumah ini, bukan? Jawaban itu membuat Rina tersentak. Ia benar-benar melihat Bayu yang sebenarnya. Seorang pria egois yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Hati Rina hancur. Ia telah meninggalkan keluarganya demi pria itu. Dan sekarang, pria itu bahkan tidak bisa memperlakukannya dengan baik. Malam itu, Rina mengemasi barang-barangnya. Dengan perut yang semakin membesar, ia pergi meninggalkan rumah yang telah ia tempati bersama Bayu. Tapi ia tidak kembali ke keluarganya. Tidak, ia tidak ingin kembali dengan membawa aib ini. Sebaliknya, ia menghilang begitu saja. Dan ketika Bayu akhirnya sadar bahwa Rina benar-benar pergi, semuanya sudah terlambat. Ketika Nita berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, sebuah panggilan telepon mengejutkannya. Nita, apa yang kau lakukan pada anakku? Suara di seberang itu begitu familiar. Ibu mertua yang selama ini tidak pernah peduli padanya. Nita menyeringai sinis. Jadi, sekarang ketika Bayu kehilangan pekerjaannya dan hidupnya berantakan, ibunya baru peduli? Kenapa ibu menelepon saya? Tanya Nita dingin. Kau menghancurkan hidup Bayu. Dia kehilangan pekerjaannya. Tunangannya pergi. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Nita hampir tertawa mendengar kata-kata itu. Tunangan? Oh, jadi ibu menganggap selingkuhannya sebagai tunangan. Kau jangan bicara seperti itu. Kau yang salah. Kau yang tidak bisa menjaga suamimu dengan baik, makanya dia mencari wanita lain. Amarah Nita membara. Sungguh luar biasa bagaimana ibu mertuanya masih menyalahkannya, seolah-olah Bayu adalah korban. Tapi kali ini, ia tidak akan diam saja. Ibu tahu, saya bersyukur bisa bercerai dengan anak ibu. Dia bukan pria baik. Dan kalau ibu masih ingin membelanya, silakan saja. Tapi jangan hubungi saya lagi. Tanpa menunggu jawaban, Nita menutup telepon. Beberapa minggu berlalu sejak perpisahan itu. Nita mulai mencoba membangun hidupnya kembali, meski hatinya masih penuh luka. Suatu hari, saat sedang berbelanja di sebuah supermarket, ia tanpa sengaja bertemu dengan seseorang, seorang pria yang begitu familiar. Matanya membelalak. Bayu. Pria itu menoleh, dan betapa kagetnya Nita melihat keadaannya. Bayu tampak berantakan. Rambutnya tidak terurus, matanya sayu,
dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Ia bukan lagi pria yang dulu penuh percaya diri. Nita, suaranya terdengar lemah. Nita tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul dalam hatinya. Dulu, ia pernah mencintai pria ini sepenuh hati. Tetapi sekarang, yang ia lihat hanyalah seorang pria yang jatuh ke dalam kehancurannya sendiri. "Kenapa kau di sini?" tanya Nita dingin. Bayu menundukkan kepala. Aku kehilangan segalanya." Nita tidak terkejut. Ia sudah mendengar semuanya. Bagaimana Bayu dipecat, bagaimana ia kehilangan Rina, dan bagaimana ia kini terjebak dalam kesulitan finansial. Tapi satu hal yang mengejutkan Nita adalah ketika Bayu menatapnya dengan mata yang dipenuhi penyesalan. "Aku salah. Aku benar-benar salah." Untuk pertama kalinya, suara pria itu terdengar benar-benar hancur. "Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu, Nita. Aku seharusnya tetap bersamamu." Nita mengeraskan rahangnya. Dulu, mungkin kata-kata ini bisa membuatnya luluh. Tapi tidak lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah pergi, meninggalkan Bayu yang berdiri lemah di tempatnya. Ia sudah cukup menderita. Sekarang, giliran Bayu yang merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Nita tidak menoleh lagi saat meninggalkan Bayu di supermarket itu. Ada kepuasan tersendiri di hatinya melihat pria yang dulu ia cintai kini jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Namun, ia juga sadar bahwa perasaan puas itu tidak akan bertahan lama. Luka yang telah Bayu berikan padanya tidak akan hilang begitu saja, hanya karena ia melihat pria itu menderita. Tapi siapa sangka, kejatuhan Bayu masih belum mencapai titik akhirnya, dan kejutan demi kejutan masih akan datang. Beberapa hari setelah pertemuan di supermarket, Nita dikejutkan oleh ketukan di pintu rumahnya. Saat ia membukanya, jantungnya mencelos. Bayu berdiri di depan pintu. Pria itu terlihat lebih parah dari terakhir kali mereka bertemu. Pakaiannya lusuh, wajahnya tidak bercukur, dan matanya dipenuhi lingkaran hitam seakan ia tidak tidur selama berhari-hari. "Nita, kumohon." Nita tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bayu, pria yang dulu begitu angkuh, kini berdiri di depannya seperti seorang pengemis yang meminta belas kasihan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara Nita dingin, penuh ketegasan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku kehilangan pekerjaanku. Rina meninggalkanku. Bahkan ibuku tidak mau menerimaku lagi." Hati Nita berdesir. Ibu Bayu sendiri menolak untuk menolong anaknya? Itu sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. "Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku hanya punya kau, Nita. Kumohon. Aku menyesal. Aku ingin kembali." Dulu, mungkin hatinya akan goyah mendengar kata-kata itu. Dulu, mungkin ia akan merasa iba dan memaafkan Bayu. Tapi sekarang, Nita tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa penuh ironi. "Kau ingin kembali padaku?" Bayu mengangguk cepat, matanya penuh harap. "Ya, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan berubah, aku janji." Terlambat. Wajah Bayu memucat seketika. "Kau pikir setelah semua yang kau lakukan, aku akan menerimamu kembali?" Mata Nita membara dengan amarah. "Kau pikir aku masih wanita bodoh yang bisa kau tipu dengan kata-kata manis?" Bayu menggeleng panik. "Tidak, bukan begitu. Aku benar-benar menyesal. Aku..." Brak. Nita menutup pintu dengan keras tepat di depan wajah Bayu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu setelah menutup pintu untuk Bayu, kehidupan Nita kembali diguncang dengan sebuah kejutan. Hari itu, Nita baru saja pulang dari tempat kerjanya ketika ia mendapati seseorang berdiri di depan rumahnya. "Rina,
Wanita yang dulu menjadi selingkuhan suaminya itu tampak jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan perutnya yang membesar menunjukkan bahwa ia sudah semakin dekat dengan waktu persalinannya. Nita tidak tahu apa yang dirasakannya saat melihat wanita itu lagi. Amarah? Dendam? Atau rasa kasihan? "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Nita akhirnya. Rina menundukkan kepala. "Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya tempat lain." "Apa maksudmu?" Rina menarik napas dalam, seolah-olah ia sedang berusaha mengumpulkan keberanian. Kemudian, ia mengucapkan sesuatu yang membuat tubuh Nita membeku. "Anak ini bukan anak Bayu." Dunia seakan berhenti berputar. "Apa?" Rina menelan ludah. "Aku berbohong padamu dulu, Nita. Aku mengatakan bahwa aku mengandung anak Bayu, tapi kenyataannya, bayi ini bukan anaknya." Nita memandang Rina dengan sorot mata tajam. "Jadi selama ini kau juga menipu Bayu?" Rina mengangguk pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku terpaksa. Saat aku tahu aku hamil, aku sudah putus dengan ayah dari bayi ini. Lalu Bayu datang dalam hidupku. Aku melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan seseorang yang bisa bertanggung jawab." Nita menggeleng tak percaya. "Jadi kau menghancurkan rumah tanggaku dengan kebohongan?" Rina menangis makin keras. "Aku tidak bermaksud. Aku pikir aku bisa mencintai Bayu. Tapi setelah hidup bersamanya, aku sadar dia bukan pria yang baik. Aku terlambat menyadarinya. Sekarang aku sendirian. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak tahu harus bagaimana." Nita menggigit bibirnya. Ia tidak bisa memutuskan apakah ia harus iba atau marah. Rina memang telah menyakitinya, tapi sekarang wanita itu ada di posisi yang sama, ditinggalkan, tersakiti, dan tidak memiliki siapa-siapa. Namun, sebelum Nita bisa mengatakan apa-apa, suara lirih Rina kembali mengejutkannya. "Aku akan menyerahkan anak ini kepadamu." Nita menatapnya dengan mata terbelalak. "Apa maksudmu?" Rina menyeka air matanya. "Aku tidak bisa membesarkan anak ini sendiri. Aku tidak punya pekerjaan. Aku tidak punya keluarga yang mau menerimaku. Tapi aku tahu kau orang yang baik, Nita. Jika ada seseorang yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk bayi ini, itu adalah kau." Nita tidak tahu harus berkata apa. Dulu, ia pernah berharap memiliki anak. Ia pernah berjuang agar bisa menjadi seorang ibu, tetapi Bayu mengkhianatinya dan menghancurkan semua impiannya. Dan sekarang, wanita yang merebut suaminya malah menawarkan anaknya kepadanya? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi mungkin, inilah cara semesta memberikan takdir baru untuknya. Sebuah kesempatan kedua. Sementara itu, nasib Bayu semakin memburuk. Setelah ditolak oleh Nita dan ditinggalkan oleh Rina, ia benar-benar kehilangan segalanya. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa siapa-siapa yang mau menerimanya, ia akhirnya hidup di jalanan, mencari makan dari belas kasihan orang-orang. Dan yang lebih parah, ia mulai mengalami gangguan mental. Orang-orang yang melihatnya di jalanan sering mengatakan bahwa Bayu sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, atau tiba-tiba menangis di tengah jalan. Dulu, ia adalah pria yang sombong dan merasa bisa melakukan apa saja. Tapi sekarang, ia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Hingga suatu hari, tubuhnya ditemukan tergeletak di trotoar dengan kondisi mengenaskan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah akhir dari perjalanan seorang pria yang dulu dengan angkuh menghancurkan hidup istrinya sendiri. Dan bagi Nita, ini adalah babak baru dalam hidupnya. Ia telah melalui penderitaan, kehilangan, dan pengkhianatan. Tapi sekarang, ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya.
dan ia siap memulai segalanya dari awal, tanpa Bayu. Setelah semua badai berlalu, kehidupan Nita memasuki fase yang sama sekali berbeda. Jika dulu hidupnya dipenuhi air mata, pengkhianatan, dan kesedihan, kini ia mencoba berdamai dengan masa lalu dan membuka lembaran baru. Namun, takdir selalu punya caranya sendiri dalam menguji seseorang. Nita pikir, penderitaannya telah berakhir. Tapi kehidupan baru yang ia jalani ternyata membawa tantangan lain yang tak kalah berat. Setelah pertemuannya dengan Rina, Nita tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apakah aku benar-benar siap menjadi seorang ibu? Dulu, ia dan Bayu pernah mendambakan anak. Tapi setelah pengkhianatan yang terjadi, semua impian itu hancur. Dan kini, semesta seakan memberinya kesempatan kedua. Namun, anak ini bukan darah dagingnya. Anak ini adalah bagian dari wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Bisakah ia menerimanya? Bisakah ia memberikan kasih sayang yang tulus tanpa melihat masa lalu yang menyakitkan? Malam itu, ketika Rina kembali datang dengan wajah penuh harap, Nita menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan merawat anak ini." Rina menangis terisak. "Terima kasih, Nita. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya ingin bayi ini memiliki kehidupan yang lebih baik." Mereka lalu mengurus semua dokumen hukum yang diperlukan. Dengan bantuan seorang pengacara, hak asuh bayi itu resmi diserahkan kepada Nita. Rina memutuskan untuk pergi ke luar kota, meninggalkan segalanya, termasuk anaknya sendiri. Dan sejak hari itu, Nita resmi menjadi seorang ibu. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa perjalanannya akan jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Hari pertama mengurus bayi itu, Nita hampir menyerah. Tangisan tanpa henti di malam hari, kelelahan yang luar biasa, serta rasa tidak percaya diri mulai menggerogoti pikirannya. Ia takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk bayi itu. Namun, di saat ia mulai ragu, ia teringat bagaimana ia pernah menginginkan seorang anak. Ia teringat betapa hancurnya ia saat dulu Bayu memutuskan untuk meninggalkannya demi wanita lain. Dan sekarang, ketika ia akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi seorang ibu, haruskah ia menyerah? Tidak. Nita menggigit bibirnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya kalah oleh ketakutan. Maka ia belajar. Ia membaca buku-buku parenting, mengikuti seminar online, dan bahkan bergabung dengan komunitas ibu tunggal untuk mendapatkan dukungan. Ia mulai menemukan ritme dalam hidup barunya. Ia mulai memahami kebiasaan bayi itu. Ia mulai merasa bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk ini. Namun, saat semuanya mulai membaik, sebuah bayangan dari masa lalu kembali menghantamnya. Suatu sore, ketika Nita sedang berjalan-jalan di taman sambil mendorong kereta bayi, seseorang memanggil namanya. "Nita." Suara itu membuat tubuhnya kaku seketika. Ia menoleh perlahan. Dan di sana, berdiri seorang pria dengan mata penuh keterkejutan. Reza, mantan kekasihnya sebelum ia menikah dengan Bayu. Pria yang dulu sangat mencintainya, tapi harus merelakan Nita menikah dengan orang lain. Jantung Nita berdegup kencang. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia melihat pria itu. Dan kini, tiba-tiba takdir mempertemukan mereka lagi. Namun yang membuatnya lebih terkejut adalah tatapan pria itu yang tertuju pada bayi di dalam kereta dorong. "Dia, anakmu?" tanya Reza dengan suara pelan. Nita terdiam sejenak. Kemudian, dengan napas yang sedikit berat, ia mengangguk. "Iya." Tatapan Reza berubah. Ada sesuatu di matanya yang sulit Nita artikan, antara keterkejutan, kepedihan, dan mungkin harapan. Lalu, Reza tersenyum kecil. "Kalau begitu, bolehkah aku mengenalmu lagi, dan juga mengenal anakmu?"
Nita tertegun. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hidupnya baru saja mulai membaik. Apakah ia siap untuk membiarkan seseorang masuk kembali ke dalam hidupnya? Apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi? Dan yang lebih penting, apakah ia berani mengambil risiko untuk jatuh cinta sekali lagi? Sejak pertemuan itu, Reza mulai sering muncul dalam kehidupan Nita. Awalnya, Nita berusaha menjaga jarak. Luka dari pernikahannya dengan Bayu masih terlalu dalam, dan ia takut jika membuka hatinya lagi, ia hanya akan terluka untuk kedua kalinya. Namun, Reza bukan tipe pria yang mudah menyerah. Setiap kali Nita membawa bayinya ke taman, Reza ada di sana. Tidak pernah memaksa, tidak pernah mengganggu, hanya sekadar menyapa dan sesekali membantu. Ia membawakan mainan untuk si kecil, menawarkan bantuan ketika Nita kerepotan, dan bahkan menemani mereka berjalan-jalan tanpa meminta imbalan apapun. Lama-kelamaan, tembok pertahanan yang Nita bangun mulai retak. Perlahan, ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran pria itu. Suatu hari, bayi Nita jatuh sakit. Demam tinggi, menangis tanpa henti, dan tubuhnya terasa panas seperti bara api. Nita panik. Ia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, dan ketakutan mulai menguasai pikirannya. Ia mencoba menghubungi dokter, tetapi klinik sudah tutup. Di tengah kepanikannya, ponselnya berdering. Reza. Tanpa berpikir panjang, Nita langsung mengangkatnya. "Nita, kau baik-baik saja?" tanya suara di seberang sana. Saat itu juga, air mata Nita pecah. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Reza. Dia demam tinggi dan aku takut terjadi sesuatu yang buruk." Hanya butuh 10 menit sebelum Reza tiba di apartemen Nita. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, Reza menggenggam tangan Nita erat-erat, mencoba menenangkan gadis itu yang masih terisak panik. Setelah beberapa jam pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa bayi itu hanya mengalami infeksi ringan dan akan segera membaik setelah diberikan obat. Nita akhirnya bisa bernapas lega. Ketika mereka pulang, Nita menatap Reza dengan mata yang penuh rasa syukur. "Terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu tadi," katanya dengan suara pelan. Reza hanya tersenyum. "Kau tidak perlu berterima kasih. Aku hanya ingin membantumu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perceraiannya dengan Bayu, Nita merasa tidak sendirian. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin berkembang. Reza selalu ada untuk Nita, tidak hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya dan bayinya. Ia bukan hanya pria yang hadir di saat-saat sulit, tetapi juga seseorang yang bisa membuat Nita tersenyum kembali. Namun, di balik semua itu, ada ketakutan besar yang masih menghantui hati Nita. Satu malam, saat mereka sedang duduk di balkon apartemen sambil memandangi kota yang bermandikan cahaya, Reza tiba-tiba berkata, "Aku ingin bersamamu, Nita, bukan hanya sebagai teman." Jantung Nita berdegup kencang. "Aku tahu kau masih terluka, dan aku tidak ingin terburu-buru. Tapi yang aku tahu, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku ingin melindungimu. Aku ingin membantumu membesarkan anak itu." Nita terdiam lama. Pikirannya penuh dengan keraguan. Apakah ia benar-benar siap untuk mencintai lagi? Apakah ia berani mengambil risiko itu? Lalu ia menatap Reza, dan yang ia lihat bukanlah seseorang yang akan meninggalkannya, bukan seseorang yang akan mengkhianatinya. Yang ia lihat adalah seseorang yang siap berada di sisinya, tak peduli seberapa berat jalannya nanti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nita ingin mencoba lagi. Ia menghela napas dalam, lalu mengangguk pelan. "Aku takut, Reza," katanya dengan suara lirih. "Tapi aku ingin mencoba." Senyum Reza mengembang. Ia menggenggam tangan Nita erat,
seolah mengatakan bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nita merasakan harapan. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa bahagia lagi. Malam itu, setelah perbincangan di balkon, Nita tidak bisa tidur. Hatinya masih dipenuhi berbagai emosi yang bertabrakan. Ada kebahagiaan, ada harapan, tetapi juga ada ketakutan yang mengintai di sudut hatinya. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya hancur, bahwa cinta sejati bukanlah untuknya. Namun, kehadiran Reza perlahan mengubah segalanya. Ia menatap bayinya yang tertidur lelap di sampingnya. Hanya ada satu pertanyaan besar di benaknya. Apakah aku siap membuka hati lagi? Keesokan harinya, Nita memutuskan untuk menemui Reza. Mereka bertemu di sebuah taman yang sering mereka kunjungi. Reza, seperti biasa, menunggu dengan senyum hangatnya, tetapi kali ini, ada ketegangan di matanya. "Aku memikirkan ucapanmu semalam," kata Nita akhirnya. Reza menelan ludah, jelas menunggu kelanjutan kata-kata itu. Nita menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku takut. Aku takut terluka lagi, takut mengalami pengkhianatan yang sama. Tapi..." Ia menatap Reza dalam-dalam. "Aku ingin mencoba. Aku ingin percaya lagi." Reza terdiam sejenak, lalu tanpa peringatan, ia langsung menarik Nita ke dalam pelukannya. "Aku janji, aku tidak akan menyakitimu. Aku tidak akan meninggalkanmu," bisiknya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nita merasakan hangatnya cinta yang tulus. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin erat. Reza bukan hanya seorang kekasih yang penuh perhatian, tetapi juga seorang ayah yang luar biasa bagi bayi Nita. Setiap pagi, ia selalu menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Nita, membawakan sarapan, membantu mengurus bayi, dan membuat Nita merasa dihargai. Bukan dengan kata-kata manis atau janji kosong, tetapi dengan tindakan nyata yang menunjukkan keseriusan dan ketulusannya. Nita perlahan mulai percaya bahwa kebahagiaan itu memang ada, bahwa ada seseorang yang benar-benar ingin membahagiakannya tanpa pamrih. Namun, tentu saja, jalan menuju kebahagiaan tidak selalu mulus. Suatu hari, ketika semuanya mulai terasa baik-baik saja, masa lalu kembali menghantui Nita. Ia menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Aku ingin bertemu denganmu. Ada yang perlu kita bicarakan." Hatinya langsung mencelos saat melihat nama pengirimnya. Bayu. Pria yang dulu meninggalkannya, yang membuatnya menderita begitu lama. Nita merasa bimbang. Ia tidak ingin membuka luka lama, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa ada hal yang belum selesai di antara mereka. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya memutuskan untuk menemui Bayu. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu sering mereka kunjungi ketika masih bersama. Bayu tampak berbeda. Ia terlihat lebih tua, lebih lelah, dan jauh dari sosok pria angkuh yang pernah ia kenal. "Apa yang kau inginkan?" tanya Nita, suaranya dingin. Bayu menghela napas panjang. "Aku menyesal, Nita," katanya lirih. "Aku tahu aku sudah menghancurkanmu. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal." Nita menatap pria itu dengan ekspresi kosong. "Dulu, aku berpikir bahwa meninggalkanmu adalah pilihan terbaik. Aku pikir hidupku akan lebih bahagia dengan wanita lain. Tapi aku salah," lanjut Bayu. Ia mengusap wajahnya, seolah ingin menghapus penyesalan yang begitu dalam. "Istriku meninggalkanku, aku kehilangan pekerjaan, dan sekarang aku hanya pria yang tidak punya apa-apa." Ada sedikit rasa iba dalam hati Nita, tetapi itu tidak cukup untuk menghapus semua luka yang Bayu tinggalkan. "Apa yang kau inginkan dariku, Bayu?" tanyanya lagi. Bayu menatapnya dengan mata penuh harapan. "Aku ingin memperbaiki semuanya.
Aku ingin kembali. Kata-kata itu membuat Nita tercekat. Dulu, mungkin ia akan menangis dan merasa hancur karena permintaan ini. Tetapi kini, ia bukan lagi Nita yang sama. Ia sudah melewati begitu banyak hal, dan kini ia tahu apa yang pantas ia perjuangkan. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Tidak, Bayu. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku tidak akan pernah kembali padamu." Bayu terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Namun, kali ini, Nita tidak peduli. Ia bangkit dari kursinya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat ia keluar dari kafe, ia melihat Reza sudah menunggunya di luar. Tanpa berkata apa-apa, Reza langsung menggenggam tangannya, memberikan kehangatan yang selama ini ia cari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nita merasa benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu. Bebas untuk mencintai lagi. Bebas untuk memulai hidup baru. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir dengan Bayu, Reza melamar Nita. Lamaran itu sederhana, tetapi penuh makna. Di hadapan keluarga dan sahabat terdekat, Reza berlutut dan berkata, "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai ayah bagi anakmu." Nita tidak bisa menahan air matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai dengan cara yang benar. Dan dengan senyum penuh kebahagiaan, ia menjawab, "Ya." Pernikahan mereka digelar dengan sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Saat mereka mengucapkan janji suci, Nita menyadari satu hal, bahwa tak peduli seberapa gelap masa lalu, selalu ada cahaya di ujung jalan. Dan kini, ia telah menemukannya. Akhirnya, ia bahagia. Hidup memang penuh dengan ujian dan kejutan, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Terkadang, orang yang kita cintai dengan sepenuh hati justru menjadi sumber luka terdalam. Namun, ingatlah satu hal, kita berhak untuk bahagia. Jangan biarkan masa lalu yang menyakitkan merampas kebahagiaan kita di masa depan. Kesedihan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Ketika satu pintu tertutup, yakinlah bahwa pintu lain akan terbuka dengan kebahagiaan yang lebih besar. Jangan takut untuk bangkit dan melangkah maju. Jika seseorang tidak menghargaimu, jangan ragu untuk melepaskannya. Karena di luar sana, pasti ada seseorang yang siap mencintaimu dengan tulus dan menghargai keberadaanmu. Hargai dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, memberikan kekuatan, dan menyentuh hati para pembaca. Jangan pernah kehilangan harapan, karena hidup selalu memberikan kejutan yang tidak terduga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.